Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita kuliah lagi di sini. Kali ini kita akan kuliah dengan menggunakan slides dari Oracle Academy langsung yang akan membahas materi mengenai regex atau regular expression. Jadi biasanya regular expression ini suka disingkat namanya dengan istilah regex ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Kita akan pelajari apa itu namanya regex. Kemudian nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara mencari atau searching ya. Searching sebuah string, parse string, dan juga replace string. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yaitu mengenai regex. Sebenarnya regex itu apa? Oke, regex itu adalah isinya sebetulnya adalah sekumpulan karakter ya, sekumpulan karakter yang merepresent dari sebuah string atau banyak string. Jadi di sini sebetulnya adalah pattern ya, pola yang kita gunakan untuk nanti akan kita bandingkan. Jadi sebetulnya regex juga isinya adalah kumpulan karakter ya. Cuman karakter-karakter ini dia memiliki pola atau pattern. Jadi si patternnya itulah yang nanti akan kita gunakan untuk apakah itu searching sebuah string, apakah itu parsing sebuah string, atau mungkin tadi untuk replacing sebuah string ya. Berdasarkan si pattern tersebut. Mungkin belum kebayang ya, nanti akan kita cobakan di contohnya. Nah, di dalam Java sendiri ini sudah disediakan package ya, namanya java.util.regex yang ada di Java. Dia sudah disediakan. Nah, untuk menggunakan regex tentunya kita harus import dulu package tersebut ya. Nah, kemudian gunanya dari regex ini tentunya untuk mempermudah kita dalam hal kecepatan dan kemudahan untuk men-searching, mem-parsing, dan juga me-replacing sebuah karakter atau lebih dari satu karakter di dalam sebuah string. Kalau masih belum kebayang, oke, kita jelasin langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada sebuah method di dalam kelas string namanya method matches yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal tadi ya. Di sini nantinya terserah mau di replace atau mau di search atau mau di parse, itu silahkan aja. Tapi kan sebelum kita melakukan ketiga aktivitas seperti search, parse ataupun replace, kan kita harus tahu dulu ya apa sih yang mau di search, apa sih yang mau di parse, apa sih yang mau di replace. Kita harus tahu dulu kan ya, string yang mana nih. Jangan-jangan nanti kita salah searching atau salah parsing atau salah replacing, kan nggak lucu ya. Makanya kita bisa pakai match gitu ya. Jadi string yang dimaksud itu yang mau kita lakukan berikutnya, entah apakah di search, di parse atau di replace, yaitu adalah nanti ada string, katakan string ABC gitu ya. Nah, string ABC ini ceritanya mau kita ganti nih misalnya nih, atau mau di replace atau mau di apalah terserah. Misalnya gini, saya pengen setiap yang namanya ujang gitu ya, saya pengen setiap yang namanya ujang huruf U-nya itu diganti jadi bujang jadinya gitu ya. Saya pengen setiap yang namanya ujang huruf U-nya itu diganti menjadi B, jadinya bujang gitu ya. Tapi kan kita harus cari dulu ya, mana nih string yang mengandung kata ujang. Nah, itulah gunanya matches. Jadi si ABC ini, kalau misalnya ABC isinya adalah ujang, berarti oke, inilah yang akan kita ganti ya. ABC masuk ke dalam kategori yang mau kita ganti, di mana ujang menjadi bujang gitu ya. Kalau dia nggak matches berarti enggak. Nah, jadi nanti yang di matches itu adalah
apakah ABC matches enggak dengan Ujang. Nah terus itu kan bukannya bisa ya pakai metode equals, kan sama-sama aja ya, sama-sama membandingkan dua buah string gitu ya. Oke, jadi di sini kelas string ya contain a method named matches ya, dimana parameter masukannya itu bisa memasukkan sebuah regex atau regular expression. Sementara kalau equals itu parameter masukannya yang dimasukkan di sini adalah sebuah string yang mau kita bandingin. Jadi sebetulnya matches dan equals ini kan sama-sama membandingkan ya, cuman parameter masukannya dia nggak sama. Kalau matches parameter masukannya itu adalah berupa regex atau pattern tadi, tapi kalau equals parameter masukannya adalah string. Nah, kalian bisa lihat di Java API-nya ya. Silakan dibuka aja kelas string-nya. Ini saya lagi buka Java API untuk standard edition yang 11 ya, JDK 11. Tapi sebetulnya di JDK versi bawahnya juga ini ada pasti ya. Oke, di dalam kelas string ini ada methods. Nah, kalian lihat ya di method summary, di sini ada method equals. Nih ya, equals. Terus di sini juga ada ini ya, method matches yang dia akan mengembalikan nilai boolean. Misalnya, saya pengen bandingin sebuah string, katakan string animal, apakah animal ini isinya cat atau isinya dog. Kalau animal isinya cat atau isinya dog, maka dia akan mengembalikan nilai true. Tapi kalau selainnya dari itu, maka dia akan mengembalikan nilai false. Jadi kalau nggak sama, dia akan mengembalikan nilai false. Kita bisa ya pakai method equals, bisa banget ya, kita bandingin, dan juga bisa pakai matches. Oke, kita bikin dua versi. Versi standar mungkin bentuknya akan begini, karena equals itu parameter masukannya harus satu buah string. Kan di sini padahal ada dua string ya, ada string cat dan string dog. Jadi harus dipakai dua kali gitu ya. Jadi kita bandingin di sini animal.equals, di mana animalnya kalau misalnya kita sudah inisialisasi di atas ya, dia tipenya tentu harus string ya, karena equals ini metode yang ada di kelas string. Oke, animal ini misalnya saya akan isikan dengan cat ya. Maka dia akan mengembalikan nilai true. Atau kalau animalsnya saya ganti sama dog, kalau animals dia dibandingkan lagi ya, apakah animals equals dog, maka dia akan mengembalikan nilai true juga. Dan yang ini untuk string yang kedua ya, kita pakai dog, pakai lagi equals ya, jadi dua kali di sini ya. Kebayangkan kalau misalnya tidak hanya cat atau dog, tapi beda kalau kita pakai regular expression. Kita menggunakan method matches, di mana ini bentuk regular expressionnya ya. Nah, jadi regular expression itu adalah kumpulan ya, sequence dari karakter yang sebetulnya dia membentuk sebuah pola gitu. Jadi kalau misalnya di sini masuknya ada cat sama dog, berarti dia akan true. Nanti dia bandingkan apakah animal matches ke cat or dog. Nah, lihat di sini ada operator or-nya langsung masuk. Coba lebih mudah mana? Pakai equals atau pakai matches yang di parameter masukannya kita bisa memasukkan regular expression. Oke, nah di sini ada simbol or ya. Or ini memperbolehkan kita memeriksa dua buah nilai di sini ya, cat or dog. Oke, kelas lengkapnya akan kita lihat di next slide. Jadi nanti si get animal yang statement tadi ya, itu akan saya masukkan ke dalam metode statik namanya get animal ya.
getAnimal ini tugasnya adalah memeriksa apakah string itu namanya sesuai dengan cat atau dog. Kalau sesuai, dia akan mengembalikan nilai true. Kalau tidak sesuai, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, string animalnya dari mana dapatnya? Kita masukkan ke parameter masukan dari metode getAnimal. Jadi nanti animal itu diperiksa apakah animal matches dengan cat atau dog. Kalau sesuai, dia akan kembaliannya boolean true. Kalau tidak sesuai, dia kembaliannya boolean false. Oke, ini udah jadi metodenya. Karena dia statik, dia bisa dipanggil di kelas yang lain, di kelas manapun, dengan catatan cara panggilnya adalah, ini nama kelasnya ya. Nama kelasnya dipanggil dulu. Kalau kita mau pakai di kelas lain, dia harus dipanggil seperti ini ya, Regular Expression Demo dot. Nah, itu ya, kayak dulu ya, jangan lupa ya, getAnimal. Lalu di sini silahkan masukkan hewannya atau stringnya. Nah, tuh ya, siap pakai. Oke, di sini dipanggil di dalam kelasnya sendiri ya, di dalam method main kita langsung panggil aja getAnimalCat. Berarti ini return value-nya akan true. Terus di sini dia masuk dalam pengkondisian ya, if getAnimalCat. Nah, berarti kalau true, this is a valid animal. Else, this is not a valid animal. Jadi, tapi kalau catnya kita ganti jadi red, maka dia akan mencetak this is not a valid animal. Oke, itu contoh dari method matches yang dimana kita menggunakan operator OR. Operator OR di dalam regex-nya. Untuk yang berikutnya kita di next video ya.